warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum terima kasih sudah mau jadi konseling kakak. Karena panggilnya kakak lah, jangan senpai. Jadi kita sebelum memulai kegiatan ini kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Jadi next kesini naik apa? Naik motor. Naik motor serangan. Diantar. Diantar. Fik, oh rehat. Kedua. Oke, kayak apa tadi panas lah. Main. Sama aja guys. Santai aja santai. Aman aja berarti lo kesininya. Aman aja kesininya lo. Aman. Oke, jadi kita tuh lagi melakukan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah kegiatan kelompok di mana kita tuh mencari informasi, terus kayak menemukan solusi sama pengembangan diri kita pada bimbingan kelompok itu. Tadi tujuannya juga termasuk di situ. Terus itu bimbingan kelompok ini biasanya dilakukan di sekolah. Ada guru BK kan di sekolah lo? Nggak ada guru BK-nya. Oh, ada nggak? Ada dong. Ada. Banyak. Oh, nggak ada guru BK-nya nggak di Nggak sekolah? ada. Oh, nah mungkin si Rehan baru tahu kayak gitu. Nah, bimbingan kelompok tuh bahwa salah satu layanan dari bimbingan konseling. Nah, pelaksanaannya tuh ada 3 tahap. Yang pertama tuh tahap awal, tahap inti, sama tahap penutup. Terus tuh dalam bimbingan kelompok ada asas-asas. Asasnya itu yang pertama ada kerahasiaan, keterbukaan, sama kesukarelaan. Kerahasiaan tuh kita aja nih yang tahu. Ini misalnya apa yang dipanderakan kada boleh sampai terdengar orang lain. Cemsek. Iya. Yang kedua tuh kesukarelaan. Kesukarelaan tuh kena saling berpendapat aja begitu nah. Sama keterbukaan, saling mengemukakan masalah. Ya, saling percaya. Oke. Jadi sebelum kita masuk lagi, kita ingin perkenalan satu sama lain dulu ya. Satu sama lain. Oke. Mungkin dari kakak dulu. Kakak sebagai konselor di sini, nama kakak Gina Ulia. Mungkin boleh sebut kakak siapa namanya? Raihan atau Rahmat. Dari SMP? Antasal Huda. Udah kelas berapa? Kelas 9. Oh, kelas 9. Lanjut. Rafiq, Kasih. Masuk, Fik. Kepala Kelas berapa? kelas 9 Dari mana? dari MTS N2 Kota Banjarmasin. Lanjut. Nama ulun Haidar Rifki dari MTSN 3 Alfamon kelas 9. Oh, berarti sama-sama kelas 9 ya. Oke, jadi kita melakukan bimbingan kelompok ini mungkin selama 20 menit sepakat? Oke. Sepakat. Jadi sebelum kita masuk ke tahap bimbingan kelompoknya, kita mau ice breaking dulu. Tahu ice breaking? Tahu. Tahu. Jadi kayak permainan kecil kayak gitu. Jangan tahu nih. Bangkuin. Tahu. 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 Ih, cringe. Tapi kenapa? Apa Ben? Apa? Oke, jadi ice breakingnya itu kita saling tunjuk aja karena ini tentang karir. Jadi kan misalnya kakak nunjuk Rehan nanti menyebutkan salah satu pekerjaan apa aja kayak paham lah. Iya. Oke, paham. Tapi acak aja jangan berurutan. Oh, iya. Oke. Oke. Oke, kita mulai ya. Rifki. Ya Rifki. Sebutkan satu pekerjaan apa aja. Presiden. Tunjuk lagi. Cepat. Arsitek. Gak boleh sama. Polisi. Polisi. Tunjuk aja siapa. Menteri Pendidikan. Orator. Arsitek. Itu sama. Gak boleh sama. Lah, itu apa? Arsitek ya pemulaan. Nah, ulang. Sekali lagi. Tunjuk aku ada apa juga? Ah, Rafiq. Guru. Polisi. dosen. Petani. Satpam. Tukang sampah. Nelayan. Petani. Sudah. Oke. Itu bolang. Oke, sudah. Ini kok tiba-tiba ngeblank gitu. Sekali Padahal lagi. banyak tuh. Padahal banyak. Oke, sudah ya. Kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya ya, biar kita cepat selesai juga.
Jadi di sini kita akan apa ya namanya, melakukan bimbingan kelompok dengan tema bimbingan karir. Mungkin kan kelas 9 loh. Iya. Tadi kan juga ngobrol-ngobrol tentang SMA, SMK nih. Jadi aku mau nanya dulu, Bu Hanfian, gak apa-apa makan aja. Bu Hanfian tadi minatnya kemana? Ke SMA, ke SMK. Boleh satu-satu lah. Mungkin ke SMK dulu. Kenapa jadi milih SMK? Bahasa Indonesia atau bahasa Banjar nih? Bahasa Banjar aja. Hendak bergawe aja. Padahal hendak kuliah tapi lebih fokus mencari gawian lah. Oh, jadi masuk SMP gara-gara pas udah lulus langsung mau kerja kayak gitu. Iya. Kalau ini siapa? Rifki. Ya, Rifki apa? Rifki apa SMP? Kalau ulun sih milihnya SMA SMA. supaya bisa lanjut kuliah. Mau kuliah. Iya. Ya, rencananya di SMA mana? Rencana kalau ayah sih maunya di pondok, tapi kalau ulun sih hendaknya di Semasa. Semasa. Nah, Rafik lagi Rafik. Kalau ulun di Semasa Kenapa? sama SMA 1. Kenapa di SMA? Santai aja, Fik. Karena itu mengikuti persyaratan daftar tentara nanti, jadi ambilnya jurusan IPA. jadi sudah ada plan ke Sudah depan. ada. Oke, jadi masih sudah tahu dia mau ke SMA atau SMK. Sebenarnya kalau kakak nanya bakat Bu Hanfian kan bola. Kalian punya bakat ada? Main game. Banyak sih. Main game itu bakat kah? Bisa. Enggak. Oke. Bisa ngasilin duit. Kalau olahraga. Tapi Bakat banyak. Coba. Roasting orang. Salah satunya kempo mungkin, olahraga. Nah, itu aja. Basket. Basket, Anu ini terbuka. alat musik juga banyak. Kalau ulun sih melihatnya public speaking. Public speaking. Iya. Apa pidato tadi? Iya, kayak pidato, kayak misalkan presentasi itu rancak maju ke depan. Habis itu sama juga kayak Rafik bisa kempo mungkin salah satu bakat. Lawan gambar juga bisa. Oh, gambar juga bisa. Oh, berarti suka gambar juga. Iya. Oh. Berarti ada hubungannya nih, tadi kayak Raffi kan milih SMA karena mau masuk pekerjaan selanjutnya gitu kan, tentara. Oke. Jadi sebelumnya aku mau nanya lagi, kalau misalnya nih seandainya Rafik nih ya, kita fokus ke Rafik dulu, sudah masuk misalnya masuk SMA, sudah masuk jurusan IPA, terus ternyata sudah masuk tentara gitu. Apa yang Rafik rasakan setelah perjalanan panjang? Jangan nangis. Perjalanan panjang yang Rafik Alay deh. Sudah. seandainya sudah puas di tentara diterima, itu apa yang Rafik rasakan? Masa Sedih, senang, Belum sampai. masa puas mungkin, puas. karena sudah di briefing dari lama-lama. Udah tahu Dari kapan sih Rafik mulai persiapan? dari kelas 7. Dari kelas 7. Udah lama sih. Kebetulan kakak alumni SMA 1. Jadi kalau biasanya di SMA 1 tuh ada namanya paskibra. Paskibra itu biasanya masuknya tuh kayak ke wali kota, ke gubernuran kayak gitu. Nah, itu tuh bisa jadi modal. Soalnya latihannya tuh kayak keras kayak gitu. Bisa jadi ingatnya tuh tes itu aja kalau masuk SMA 1. Berharap Kalau Rifki tadi masuk SMA nanti biasanya maksudnya apa? Kalau masuk SMA nanti mau kuliah. Kira-kira jurusannya sudah tahu apa belum? Kalau jurusan sih belum. Tapi kalau SMA rencana hendaknya masuknya ke IPA. Oke, Pak. Kenapa? Suka? Kada suka sih. Soalnya ya apa abah lawan mama nyuruhnya ke IPA, jadi masuknya mending IPA aja. Lawan juga kayaknya lebih nyaman masuk ke kuliahnya. Soalnya kalau misalkan ngambil IPS kan belum tentu bisa masuk IPA. Kalau IPA bisa masuk ke jurusan IPS. Ya, betul. Lagi Rehan lagi di SMK.
bisa. Gue milih apa tadi? Perkantoran. Kantoran sama. Perkantoran paling utama, tapi kalau misalnya para kawan ke perkantoran multimedia atau apa sih namanya RPL. RPL emang suka di komputer kan? Padahal kada bisa laptop, tapi kayaknya suka. Kayak soalnya kayaknya akan pusing sih kalau multimedia. Soalnya kayak ngedesain kayak gitu. Iya. Tapi kan apa? Kalau suka di situ dicoba kan apa? Iya. Rasa lagi menggambar, rasa lagi. Karena kali SD. Padahal bagus nih. Apa? Rasa lagi. Gambarnya. Rasa lagi. Kayak arsitek lah itu. Rasa lagi. Kenapa jadi milih mau kerja? Kada kuliah gitu. Tuntutan. Oke, jadi tadi kan Rafiq ya, seandainya Rafiq jadi tentara sudah jadi admin, sukses, Amin. senang, terharu kan. Kalau cita-citanya Rifki apa? Mau jadi apa? Sukses. Cita-cita sih kalau sukses pasti. Iya. Tapi kalau ke profesi untuk saat ini sih belum terlalu ada, belum menemukan jati diri lah. Belum tahu berarti Belum ya. tahu, tapi rencana sih ulun kayak misalkan karena misalkan sudah besar itu hendak kayak maulah buku atau maulah novel cerita kayak itu lah. Oh, karena suka mengarang juga kan? Iya, suka. Oh, suka nulis cerita juga. Berarti jadi penulis ya. Iya. Oke, semoga bisa bukunya. Kalau Rehan, cita-citanya? Tak ada sukses itu pasti. Tapi kayaknya untuk profesi juga. Terus tadi kan masih kerja kan? Kalau multimedia itu biasanya kayak bisa desain di gimana kayak apa? Website. Ya, website kayak itu sih. Mungkin bisa aja nanti ke sana. Oke, jadi sebenarnya kakak ada materi ini. Oke, jadi sedikit dijelaskan ya. Nah, kita nih memasuki tahap inti. Ini sih sudah ya tahap. Jadi ini ada materi SMA. Tadi kita udah ngobrol ya. Jadi gimana sih caranya supaya bisa milih SMA atau SMK tadi? Karena tadi masing-masing sudah bisa. Jadi di sini ada dijelaskan juga lihat minat dan bakat terbaiknya. Kan tadi Rafiq suka olahraga juga kan. Jadi pas aja karena mau ke tentara. Tadi juga suka ngarang, suka ke IPA gitu kan. Tadi juga suka mau kerja, jadi sesuai minat bakatnya. Terus suka teori atau praktek? Kalau suka praktek biasanya ke SMK karena SMK itu langsung terjun gitu, ada magangnya. Kalau SMA nggak ada sih, ujian biasa aja teori. Terus tadi apa rencana setelah lulus? Kan tadi mau tentara, terus mau kerja langsung sama mau kuliah. Jadi sama berhubungannya jenis pekerjaannya. Jadi kalau memilih SMA atau SMK bisa dilihat dari tips ini. Ini bisa dipahami dulu. Oke, lanjut. Dibahas SMA dulu lah. Jadi jurusan di SMA itu sebenarnya ada 3. Ada IPA, IPS, sama bahasa. Itu tuh kayak kita ketahui kayak biologi, fisika, kimia. Terus matematikanya tuh biasanya ada 2. Matematika wajib sama minat. Nah, itu beda sih pelajarannya tapi bagus. Terus IPS tuh kayak sosiologi, geografi, sejarah, kayak gitu. Bahasa nih lebih ke bahasanya sih. Biasanya dia sama 2 tuh masih ada olahraga, kelas olahraga. Tapi sekarang pada tahu masih ada tuh. Apa sih bedanya IPA sama IPS? Lihat itu di sini. Kalau suka berhitung, baiknya masuk IPA. Soalnya matematikanya itu ada 2. Terus fisika sama kimianya itu nggak kayak di SMP. Kalau fisika itu kayak lebih banyak hitungannya, kimianya juga gitu. Terus tuh kalau ini berhubungan dengan kuliah. Kalau rumpun saintek tuh kayak IPA. Kalau milih kuliah nanti ada soshum sama saintek. Jadi ini lebih baik jurusnya ke jurusan saintek. Saintek tuh kayak kedokteran, terus guru kayak gitu. Terus perbedaan di praktikum. Kalau IPS lebih sedikit praktikumnya. Kalau IPA karena ada fisika sama kimianya itu praktek terus. Terus itu fokus mata pelajarannya yang tadi kakak jelaskan soshumnya. Terus
Nah kalau lebih banyak bacaan banyak ke IPS. Nah, sama sih sebenarnya, tapi IPS tuh lebih ke hafalannya. Nah gitu. Nah sedangkan SMK ada jurusan apa aja? Nah, akuntansi ada 2 pilihan ini, akuntansi, administrasi. Jadi disesuaikan aja sama minat sama bakatnya kayak gitu. Tata boga tuh tahu apa? Masak. Tata busana. Raja. Raja suka masak. Tata boga ya. Oh, SMK-nya juga. Oh iya. Ada manajemen juga, pelayaran, hotelan. Dan ini pasti ada konsep apa ya? Progres kerjanya juga kayak gitu di luar. Nah, masa akuntansi kayak pengetahuan praktik kayak hitung-hitungan juga kayak gitu kalau akuntansi. Kalau administrasi perkantoran kayak apa ini? Kayak angkat telepon, terus kayak melayani orang. Ada teman kakak tuh di SMK, dia perkantoran. Jadi attitude-nya tuh kayak lihat bagus kayak gitu loh. Bisa aja mana orang. Terus farmasi, ada multimedia juga. Nah kan ada kayak Photoshop, terus kayak pokoknya intinya kreatif lah. Edit. Iya, bisa dia kayak gitu. Jadi YouTuber. Iya boleh YouTuber, bisa itu. YouTuber. Kan main game kan? Jadi gamer. Yuk WhatsApp guys. Vlogger. Oke lanjut, ada farmasi. Tahu farmasi ya? Tahu. Jadi farmasi itu kayak obat-obat kayak gitu kan. Kalau suka IPA biasanya sama nih, biologinya IPA. Sama keperawatan, SMK-nya. Ini sudah tahu pilih mana? Sudah terarahkan jadinya kayak gitu kalau mau SMK sama SMA-nya. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Praktik. Kok aku? Oke, tadi sudah ya. Berarti nanti kalau dia sudah lulus, sesuaikan aja bakat sama minatnya, sama hatinya, gitu mau kemana. Oke, karena sudah tadi materinya juga, jadi kita masuk ke tahap ketiga, tahap penutup. Jadi mungkin boleh kakak simpulkan dulu bahwa masalahnya tadi tuh masih ragu untuk memilih SMA atau SMK tadi ya, sama jurusannya apa. Jadi tadi sedikit informasi aja sebenarnya IPA tuh gimana, IPS itu gimana, SMK itu gimana, kayak gitu. Mungkin dari kalian ada yang mau menyimpulkan juga? Public speaking-nya keren loh. Fikri. Siapa sih? Rifki. Haidar. Rifki, Rifki. Apa Rifki boleh? Yang materi tadi kan? Dari semuanya dari. Kalau yang dapat saya simpulkan sih kayak kalau kan ini kan kita kan sekarang udah kelas 9 SMP. Nah terus kan sebentar lagi kan mau ujian dan terus lanjut ke SMA. Nah mungkin masih banyak orang-orang yang kelas 9 juga banyak masih bingung kayak mau masuk SMA atau SMK gitu. Nah terus setelah dari materi tadi lu dapat menyimpulkan kayak kalau misalkan hendak masuk milih SMA atau SMK itu milihnya sesuai minat lawan bakat, lawan sesuai apa aja kita gitu. Misalkan ragu mencoba, misalkan kayak takutan gagal, nah itu kan apa? Karena wajar aja gagal. Soalnya lebih baik gagal terus habis berhasil daripada berhasil akhirnya gagal. Oke, mantap. Gak apa-apa gagal terus, pengen berhasil. Kalau Raffi? Intinya kalau memilih jurusan tuh harus menyesuaikan kayak mau lanjut kemana tuh harus menyesuaikan. Misalkan mau jadi dokter itu udah pasti IPA, kalau mau jadi guru sejarah itu sudah pasti IPS. Jadi menyesuaikan aja gitu. Menyesuaikan ke depannya gimana gitu. Rehan apa yang disimpulkan? Sama-sama aja ya. Jadi intinya sesuaikan bakat minatnya ya. Oke. Jadi semoga tadi itu bisa bermanfaat ya. Biarpun sedikit informasinya bisa dipakai buat kalian gitu. Terus kesan-pesan mengikuti kegiatan bimbingan ini apa? Menyenangkan kah atau membosankan kah? Atau biasa aja kakak gitu.
lumayan relate lah. Relate. Soalnya lagi bingung juga hendak masuk mana. Soalnya kan orang tua tuh hendaknya ulun masuk pondok, tapi ulun tuh kayak kada yakin lah, soalnya rancak garing, rancak apa. Tapi setelah ada ini jadi lumayan udah ada apa kayak Tercerahkan. pencerahan. Aku curang Dapat hidayah. Berarti ya. orang tuh memang masuk pondok. Iya, hendaknya masuk Kenapa katanya biar hafalannya terjaga gitu kan? Pertama tuh yang pasti biar Ketawa lagi. biar agamanya tetap terjaga. Habis itu kalau ujar bapak tuh kalau sekarang bapak nggak bisa jadi imam, nanti anaknya yang harus jadi imam. Ya jadi mempersiapkan lebih ke agamanya gitu. Iya. Sebenarnya kemarin tuh juga mau pondok juga kakak nih, tapi kadang ngeliat prospek kerjanya dan kayaknya kakak kada sanggup kayak gitu di pondok tuh kalau SMA-nya. Jadi tadi Rehan kesan-pesannya ini ada tikus. Oh, langsung ngobrol. Kesannya. Oh. Belum dari awal sudah pasti hendak perkantoran, jadi kayaknya netral lagi. Oh, jadi masih Keren lagi. Rapi kok. kesannya oh ya biasa aja gitu. Jangan sedih. Terharu. Nangis terus. Ya lumayan lah, jadi kayak lebih tahu cocoknya tuh di mana gitu. Oke. Sedih. Terima kasih ya. Soalnya kan kalau membicarakan masa depan ini kan kelanjutannya nih kayak rada-rada. Kalau tisu. Oke, jadi merasa sedih ya. Oke, jadi tadi sudah ada pesan-pesannya. Semoga nanti kalau ada yang dibingungkan juga tentang jurusan IPA atau IPS atau yang dibingungkan misalnya udah masuk SMA 1 gitu kan, karena kakak alun di situ juga bisa aja tanya-tanya sama kakak kayak gitu. Oke, karena sudah di tahap terakhir, terima kasih sudah mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah datang membantu kakak ya. Karena kita memulai dari berdoa, kita tutup dengan doa. Doa selesai. Oke, kakak tutup. Nanti kita kalau mau ada pertemuan lagi nanti kita bicarakan di WA. Kakak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.